Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hari ini dengan nomor register perkara 2265-PDTG-2024-PA antara penggugat Vina Damayanti binti Sunaryo melawan tergugat Ferly Zaini Permana bin Nawi segera dimulai. Para pihak dipersilakan memasuki ruang persidangan. Para hadirin dimohon untuk menjaga ketenangan selama persidangan berlangsung. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk semua. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Yang Mulia. Baik, setelah majelis hakim amati mengenai kelengkapan ruang sidang, ruangan ini telah layak dijadikan ruang sidang pada hari ini. Sebelumnya, dalam perkara ini kami diajukan berdasarkan dua surat ketetapan. Yang pertama, penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Depok tentang penunjukan majelis hakim telah menunjuk saya Reza Kurniawan SHMH selaku hakim ketua, Novi Trisna SHMH dan Joyce Anastasia Maulay SHMH masing-masing sebagai hakim anggota, serta Ren Kalostanio di Karina SH sebagai panitera pengganti. Dan yang kedua, penetapan oleh majelis hakim tentang penunjukan hari sidang pertama yang jatuh pada hari ini, Rabu tanggal 1 Oktober 2024. Selanjutnya, majelis hakim menghimbau bagi para pihak dan pengunjung sidang untuk mentaati dan menghormati tata tertib persidangan. Pertama, berdasarkan Perma nomor 5 tahun 2020, bagi pengunjung sidang yang belum berusia 17 tahun, harap untuk meninggalkan ruang sidang, dan bagi rekan pers yang sudah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Depok, di sini majelis hakim perbolehkan untuk mengambil gambar dan video, namun dengan syarat lampu kilat yang harap dimatikan ya. Baik Yang Mulia. Baik Yang Mulia. Kedua, perlu diketahui pengunjung sidang para pihak sekalian sesuai dengan surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung nomor 17 tahun 2019 tentang himbauan pemuatan video, audio peringatan perilaku anti gratifikasi, majelis hakim menghimbau untuk tidak menghubungi kami agar tidak terjadi pemberian tip, suap, hadiah, atau janji dalam bentuk apapun juga. Dan apabila menemukan pihak yang mengatasnamakan kami, segera melaporkan ke call center Pengaduan Layanan Publik Pengadilan Agama Depok. Kemudian berdasarkan pasal 186 HIR, panitera pengganti diwajibkan untuk membuat berita acara persidangan sampai dengan putusan akhir. Dapat dimengerti ya, panitera? Baiklah, penggugat hadir. Hadir Yang Mulia. Tergugat bagaimana? Kami hadir Yang Mulia. Baik, dikarenakan para pihak telah hadir, maka sidang dapat dilanjutkan ya. Sidang hari ini, Selasa 15 Oktober 2024, pada Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 2205 PDTG-2024-PA DPK tentang perkara gugatan perceraian antara Vina Damayanti selaku penggugat dan Ferly Zaini Permana selaku tergugat. Dengan ini sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk penggugat merupakan kuasa hukum atau prinsipal. Kami selaku kuasa hukum dari Kantor Hukum Urban Rights and Partner Yang Mulia. Untuk tergugat bagaimana? Kami dari Kantor Hukum Fawa and Partners Yang Mulia. Baik. Agar para pihak sah mengikuti persidangan ini, majelis hakim akan memeriksa kelengkapan berkas. Beracara para pihak, silakan para pihak maju dan menyerahkan masing-masing surat kuasa khusus, kartu tanda anggota, advokat, dan berita acara sumpah dari pengadilan tinggi. Silakan maju, penggugat dan tergugat. Hadir surat kuasa. Baik.
Tertulis atas nama Syahla Regita Sujiro SMK. Surat kuasa pembuat tertanggal 15 September 2024. Betul yang mulia. Kartu tanda advokat aktif sampai tahun 2023. Betul yang mulia. Silakan terbuat untuk Bapak sesuai. Saya kembalikan ahli yang saling saya Majelis Hakim Cima ya. Baik, terima kasih yang mulia. Berikut surat kuasa khusus berita acara semoga dan tanda advokat yang Surat kuasa khusus yang terbuat tanggal 20 September benar. Tertanda atas nama Huswatul Hasanah SMK benar. Kartu tanda advokat aktif sampai tahun 2028 benar. Silakan. Monggo. Yang asli saya kembalikan dan saling cek ya. Baik, silakan dulu. Terima kasih yang mulia. Baik, setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan berkas beracara para pihak, di sini Majelis Hakim menyatakan para pihak telah sah untuk mengikuti persidangan ini. Dikarenakan surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi kekhususan dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 dan berita acara sumpah telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 sehingga sidang dapat dilanjutkan. Dikarenakan pada sidang hari ini telah dihadiri para pihak sesuai ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, para pihak berkewajiban untuk menempuh jalur mediasi. Sebelumnya Majelis Hakim akan menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak. Silakan. Pertama, mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan yang nantinya akan dibantu oleh mediator. Kedua, para pihak wajib untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi. Yang ketiga, para pihak berhak memilih mediator dari dalam atau luar pengadilan. Dan apabila mediasi mencapai kesepakatan, akan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian. Oleh karena penjelasan mediasi telah selesai, berdasarkan pasal 17 ayat 8 Perma Mediasi nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, di sini Majelis Hakim berkewajiban menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak untuk ditandatangani. Silakan maju para pihak. Silakan kembali. Terima kasih. Kemudian para pihak berhak memilih mediator dari dalam atau luar pengadilan. Bagaimana para pihak? Apakah akan memilih mediator dari dalam atau luar pengadilan? Bagaimana penggugat? Dari dalam pengadilan yang mulia. Kuasa hukum tergugat bagaimana? Kami menyerahkan kepada Yang Mulia. Baik. Setelah bermusyawarah Majelis Hakim sepakat untuk menunjuk mediator Ikhwan SH MH CPM yang akan memimpin selama proses mediasi. Silakan para pihak menuju ke paniteraan untuk diantar menemui mediatornya. Dan selama proses mediasi berlangsung, Majelis Hakim menunda sidang sampai adanya hasil laporan mediasi. Untuk itu, sidang hari ini ditunda sampai Majelis Hakim mendapatkan laporan hasil mediator mengenai mediasi yang dilakukan. Dengan itu, sidang ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 2265-2024-PA DPK pada hari ini Selasa 30 Oktober 2024 dibuka dan terbuka untuk umum. Penggugat hadir? Hadir yang mulia. Tergugat bagaimana? Hadir Yang Mulia. Baik, di sini majelis telah menerima hasil laporan mediasi yang pada intinya menyatakan para pihak telah gagal dalam proses mediasi. Namun tidak menutup kemungkinan bagi para pihak untuk melakukan mediasi di luar pengadilan sampai dengan pembacaan putusan akhir. Oleh karena sidang telah sampai di pokok perkara, maka berdasarkan SK Dirjen Badilum Mahkamah Agung nomor 1939
5/DJU/SK/HM 02.3/10 tahun 2018, Majelis Hakim diwajibkan untuk membuat kalender persidangan, namun sifatnya sementara dan bisa berubah-ubah. Baik, silakan para pihak maju untuk memeriksa dan mencatat kalender persidangan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim. Baik, silakan duduk kembali. Baik, penggugat dan tergugat, di sini sudah ada 10 acara sidang. Namun pada saat memasuki sidang, pembuktian majelis hanya memberikan 2 kali maksimal kesempatan kepada para penggugat dan tergugat. Silakan diperiksa dan apabila disepakati silakan ditandatangani. Kemudian, oleh karena persidangan sudah memasuki pokok perkara, kepada para pihak, apakah akan bersidang secara langsung atau melalui e-court? Kami akan melakukan sidang secara langsung, Yang Mulia. Tergugat bagaimana? Kami juga sama saja, Mulia. Silakan dipersiapkan dengan baik ya. Baik, Yang Baik, Mulia. Yang Mulia. Di sini Majelis Hakim himbau kepada para pihak untuk melakukan pengunggahan di e-court maksimal sebelum agenda sidang selanjutnya pada pukul 10 WIB. Dengan demikian, berdasarkan pasal 131 HIR, Majelis Hakim melanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan dikarenakan upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan. Para penggugat silakan maju untuk menyerahkan gugatan asli yang telah diunggah ke e-court dan langsung dibacakan saja ya. Terima kasih Yang Mulia. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Depok di tempat perihal gugatan cerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Syahla Regita Sujiro SHMH dan Fikri Aminuddin Aktabrizi SHMH, advokat dari Urban Rights and Partner yang berkantor hukum di Jalan Nusa nomor 18, Kelurahan Rakas, Kecamatan Pesanggerahan, Kota Depok, Jawa Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 September 2024 bertindak untuk dan atas nama Vina Damayanti binti Sunario selaku penggugat dan ini mengajukan cerai terhadap Ferly Zaini Permana bin Nawi selaku tergugat, yang dimana identitas dianggap telah dibacakan. Adapun pokok-pokok perkara yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 3 Juni 2005. Penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka, sebagaimana yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Pancoran Kutipan Akta Nikah nomor 99/8/68/7/2005 tertanggal 3 Juni 2005. Bahwa setelah pernikahan, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Jalan Jayabaya selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian penggugat dan tergugat memutuskan untuk berpindah tempat tinggal di kontrakan Pondok Indah hingga akhirnya berpisah tempat tinggal pada sekitar bulan Oktober 2022. Bahwa penggugat dan tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Iqbal Pratama bin Ferly Zaini Permana berusia 7 tahun 2 bulan. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik dan harmonis. Namun, sejak Maret 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara penggugat dan tergugat. Bahwa perselisihan tersebut disebabkan oleh yang pertama, tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga karena tergugat tidak memiliki kemauan bekerja atau mencari pekerjaan tetap. Akibatnya, penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya, tergugat sering bermain judi online yang menjadi sumber ketegangan dalam rumah tangga mereka. Penggugat pernah memergoki tergugat sebagai sedang bermain judi online. Dalam hal tersebut, menambah konflik antara mereka.
bahwa puncak perselisihan terjadi pada Oktober 2022 yang menyebabkan penggugat memilih untuk meninggalkan rumah, penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua penggugat sebagaimana alamat penggugat di atas, dan tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua tergugat sebagaimana alamat tergugat di atas. Dan selama itulah penggugat dan tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan, bahwa penggugat merasa rumah tangga dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah dan warohmah tidak tercapai. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, penggugat menilai bahwa tidak ada cara lain untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini selain dengan mengajukan gugatan cerai. Bahwa sebelumnya penggugat dan tergugat telah menempuh tahapan mediasi, namun mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan uraian di atas, dengan segala hormat, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer, yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan sah perceraian antara penggugat dengan tergugat dengan menjatuhkan talak 1 bain sugro kepada tergugat. Menetapkan hak asuh atau hadanah terhadap anak yang belum dewasa berada di bawah asuhan penggugat. Membebankan biaya tergugat untuk memberikan nafkah bagi anak yang belum dewasa sebesar 5 juta rupiah setiap bulannya kepada penggugat sampai anak tersebut mencapai usia dewasa atau mampu berdiri sendiri. Selanjutnya, membebankan biaya perkara menurut hukum. Subsidiar, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian surat gugatan ini disusun dan diajukan agar memperoleh keputusan yang adil dan bijaksana. Atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sesuai dengan kalender persidangan yang telah dibuat, maka pembacaan jawaban oleh tergugat akan dilakukan pada sidang berikutnya. Dengan ini, sidang ditunda dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 2265-PDTG-2024-PA-DPK pada hari ini Selasa 7 November 2024 dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda sidang yang telah ditentukan, maka sidang hari ini ialah pembacaan jawaban oleh tergugat. Silakan tergugat dibacakan inti dan pokoknya saja ya. Baik, Yang Mulia. Jawaban atas gugatan perkara gugat cerai nomor register perkara 2265-PDTG-2024-PA-DPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiat Justitia et Pereat Bundus. Keadilan harus ditegakkan dalam kondisi apapun, bahkan jika dunia harus binasa. Majelis Hakim yang mulia, penggugat beserta kuasa hukum yang kami muliakan, bahwa kami akan mengajukan beberapa poin keberatan terkait hak tergugat tersebut di atas. Yang pertama, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam menafkahi keluarga dalam nomor 4.1 surat gugatan, tidaklah benar tergugat membiayai nafkah dengan pekerjaannya sebagai seorang pengusaha. Namun di dalam perjalanan usahanya tersendat dan tidak terlalu menguntungkan, bahkan sering mengalami kerugian. Yang kedua, bahwa berkaitan dengan dugaan sering bermain judi online dalam nomor 4.2 surat gugatan, tidaklah benar. Dugaan tersebut didasarkan oleh asumsi penggugat yang bias dan tidak berdasar. Karena penggunaan handphone yang diduga digunakan untuk bermain judi online diketahui kata sandinya oleh penggugat, sehingga di antara penggugat maupun tergugat tidak mempunyai privasi apapun dan bisa saja disabotase. Maka dengan alasan-alasan serta bukti-bukti tersebut, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia dalam primer 1. Memohon Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Meminta Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk seluruhnya.
3. Meminta majelis hakim untuk menolak segala alasan yang diajukan penggugat sebagai alasan untuk bercerai. 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Dalam subsidiar, ex aequo et bono. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah jawaban ini kami sampaikan atas perkenaan dan perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, kuasa hukum tergugat ditangani. Terima kasih yang mulia. Baik. Untuk penggugat, apakah akan mengajukan replik? Kami akan mengajukan replik yang mulia. Silakan dipersiapkan dengan baik ya. Baik yang mulia. Diingatkan kepada para pihak, silakan hadir sesuai dengan kalender persidangan yang telah disepakati. Dikarenakan pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan yang resmi sehingga tidak perlu dilakukan pemanggilan kembali. Sidang ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 14 November 2024 dengan agenda pembacaan replik penggugat di tempat dan jam yang sama. Sidang ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 2265-PDTG-2024-PA-DPK pada hari ini Kamis 14 November 2024 dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat siang semuanya. Penggugat sudah siap dengan repliknya? Kami sudah siap yang mulia. Silakan penggugat dibacakan replik dan salinannya dibagikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat kami selaku kuasa hukum penggugat menyampaikan replik ini sebagai tanggapan atas jawaban tergugat dalam perkara nomor 2265-PDTG-2024-PA-DPK. Yang mulia, kami menyatakan tetap pada gugatan kami semula dan menolak dalil-dalil tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. Yang pertama, terkait dalil gugatan tentang pemenuhan nafkah keluarga. Kami menolak pernyataan tergugat bahwa ia telah berusaha mencukupi kebutuhan keluarga melalui usaha sebagai pengusaha. Faktanya, penghasilan tergugat tidak mencukupi kebutuhan dasar rumah tangga, sehingga penggugat terus mengambil alih tanggung jawab ekonomi, termasuk biaya hidup sehari-hari dan pendidikan anak. Ketidakmampuan tergugat memenuhi kewajiban sebagai suami adalah penyebab utama perselisihan dalam rumah tangga ini. Yang kedua, terkait tuduhan penggugat mengenai perjudian online. Kami memiliki bukti konkret berupa riwayat aktivitas judi online pada perangkat elektronik tergugat yang akan dibuktikan pada agenda persidangan pembuktian nanti. Tuduhan tergugat tentang sabotase atau kurangnya privasi tidak berdasar karena penggugat tersebut sepenuhnya dalam kendalinya. Yang ketiga, terkait pernyataan tergugat yang ingin mempertahankan pernikahannya. Meski tergugat menyatakan keinginan untuk memperbaiki hubungan, tindakannya tidak menunjukkan upaya serius dan berubah, seperti tetap tidak memenuhi kewajiban nafkah dan kebiasaan bermain judi. Janji-janji tergugat untuk berubah tidak diwujudkan dalam tindakan nyata, sehingga konflik terus berlanjut. Upaya mediasi baik melalui keluarga maupun mediator resmi telah gagal karena sikap tergugat yang tidak kooperatif. Yang mulia, berdasarkan uraian ini, kami memohon kepada majelis hakim untuk yang pertama, menolak seluruh dalil tergugat. Yang kedua, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat sepenuhnya. Demikian replik ini kami sampaikan dengan harapan dapat menjadi pertimbangan dalam pemutusan perkara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Baik, terima kasih. Untuk tergugat, apakah akan mengajukan duplik? Kami akan mengajukan duplik yang mulia. Baiklah, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah disepakati, tergugat memiliki waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Dipersiapkan dengan baik ya. Baik Yang yang mulia. mulia. Sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Kamis 21 November 2024 dengan agenda sidang pembacaan duplik tergugat. Sidang ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 2265-PDTG-2024-PA-DPK hari Kamis 21 November 2024 dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat siang semuanya. Siang yang mulia. Penggugat hadir ya? Hadir yang Hadir yang mulia. mulia. Tergugat bagaimana? Hadir yang mulia. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik. Baik tergugat, silakan dupliknya dibacakan, pada pokok dan intinya saja salinannya dibagikan ya. Baik yang mulia. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duplik atas replik. Perkara gugatan perceraian nomor register perkara 2265/PDTG/2024/PADPK. Majelis Hakim yang mulia, penggugat beserta kuasa hukum yang kami muliakan, bahwa kami akan mengajukan beberapa poin keberatan terkait hak tergugat, di antaranya 1. Terkait dengan pemenuhan nafkah oleh penggugat, bahwa tergugat telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga meskipun menghadapi kendala finansial akibat usaha yang kurang menguntungkan, bahwa tergugat telah mencari alternatif penghasilan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Yang kedua, terkait dengan penggunaan judi online, bahwa tergugat menolak dengan tegas mengenai hal tersebut karena tuduhan tidak berdasar dan cenderung bersifat asumsi, dan dirinya juga dapat membuktikan perangkat yang disebutkan tidak hanya digunakan oleh dirinya melainkan dapat diakses oleh pihak lain. Yang ketiga, terkait usaha mempertahankan pernikahan, bahwa tergugat berharap penggugat dapat memberikan kesempatan untuk membuktikan niat baik tersebut. Tergugat bersedia untuk melanjutkan mediasi karena tergugat percaya dengan usaha bersama rumah tangganya dapat diperbaiki. Maka dengan alasan-alasan serta bukti-bukti tersebut, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia dalam primer 1. Memohon Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Yang kedua, meminta Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan penggugat untuk seluruhnya. Yang ketiga, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Yang keempat, meminta Majelis Hakim untuk menolak segala alasan yang diajukan penggugat sebagai alasan untuk bercerai. Yang kelima, menghukum penggugat untuk membayar perkara. Dalam subsidiar ex equo et bono, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah duplik ini kami sampaikan. Atas perkenaan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum tergugat ditandatangani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggugat, apakah ada tanggapan lagi? Cukup yang mulia. Baik, agenda jawab-jawab pada persidangan ini telah selesai. Oleh karenanya, sidang ditunda dan dilanjutkan pada Senin 28 November 2024 dengan agenda pembuktian dari para pihak. Sidang ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 2265/PDTG/2024/PADPK pada hari Kamis 28 November 2024. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti surat dari para pihak. Sebelumnya untuk penggugat dan tergugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Sudah siap yang mulia. Kami juga siap yang mulia. Silakan maju untuk membuktikan alat buktinya. Berikut alat bukti surat dari penggugat yang mulia. Izinkan kami menjelaskan. Di situ ada alat bukti P1 berupa fotokopi KTP atas nama Bina Damayanti, dan P2 buku nikah nomor 998/68/7/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. P03 kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jawa Barat, serta bukti screenshot and banking, screenshot chatting WhatsApp dengan saksi Yosef Novian, dan P06 foto tergugat bersama teman temannya. Silakan. Terima kasih. Tergugat bagaimana? Izin yang mulia, kami akan menghadirkan satu alat bukti dengan kode T1 merupakan satu rangkap fotokopi sesuai dengan asli bukti transfer uang ke rekening pribadi penggugat. Hal ini membuktikan bahwa dalam hal ini tergugat bertanggung jawab atas nafkah terhadap keluarganya. Terima kasih yang mulia. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, pembuktian alat bukti surat para pihak telah selesai, maka agenda sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan ahli dari penggugat. Baik, penggugat akan menghadirkan siapa saja persidangan untuk saksi? Kami menghadirkan 3 orang saksi yang mulia.
Silakan dipersiapkan dan jangan lupa untuk didaftarkan ke paniteraan ya. Baik yang mulia. Baik, sidang ditunda dan dilanjutkan pada Kamis 28 November 2024 dan agenda pemeriksaan saksi dan ahli penggugat. Sidang ditunda dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 2265-PTG-2024-PA pada hari Kamis 28 November 2024 dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dari penggugat. Silakan dihadirkan saksinya ke ruang persidangan. Baik yang mulia. Petugas, mohon hadirkan saudara dan saudari saksi ke dalam ruang persidangan. Siap. Sebelum sidang dimulai, saksi harus bersumpah terlebih dahulu kepada petugas mohon dibantu. Pada prasaksi untuk kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain daripada yang sebenarnya. Untuk selanjutnya, saksi akan memberi kesaksian satu persatu. Jadi untuk saudari Elizabeth dan saudari Azra dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Silakan maju saksi untuk menyerahkan identitas. Baik yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Saudara Yosef Novian benar? Benar yang mulia. Tempat tanggal lahir Palembang 15 November 1996 benar? Benar yang mulia. Pekerjaan wira swasta? Benar yang mulia. Baik. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada hari ini? Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mulia. Apa hubungan saudara dengan tergugat? Hubungan saya dengan tergugat merupakan teman dekat yang mulia. Seberapa sering saudara bertemu dan bermain judi online bersama tergugat? Dan sejak kapan kebiasaan ini dimulai? Sangat sering yang mulia, karena saya juga mempunyai warung kopi, jadi saya sering bertemu dengan tergugat yang mulia. Jika dimulainya mungkin sejak setahun yang lalu yang mulia, tergugat menjalani judi online. Apakah saudara pernah mendengar atau mengetahui tergugat menggunakan uang rumah tangganya untuk bermain judi online? Pernah yang mulia, dia pernah cerita habis pakai uang belanja bermain judi. Kamu jangan sok tahu ya. Di sini yang mulia, saya tidak pernah menggunakan uang belanja untuk bermain judi yang mulia. Tidak yang mulia, dia berbohong yang mulia. Saya di sini itu tidak mendapatkan nafkah sayur dan batin itu karena ini juga yang mulia. Keterangan saksi benar adanya. Baik, para pihak dimohon untuk menjaga kondisivitas dalam ruang persidangan. Silakan saksi dilanjutkan. Apakah saudara mengetahui bagaimana kondisi rumah tangga tergugat akibat kebiasaannya bermain judi online? Iya, saya tahu yang mulia. Istrinya sering ngeluh ke saya yang mulia. Katanya jadi sering berantem gara-gara duit tentang judi online itu tersebut yang mulia. Saya juga lihat istrinya sekarang udah mulai capek banget ngadepin kelakuan suaminya yang mulia. Apakah saudara pernah menasihati tergugat mengenai kebiasaan judi tersebut dan bagaimana respon tergugat? Pernah yang mulia, saya bilang kalau kebiasaan itu bisa bikin masalah, tapi dia cuma ketawa dan bilang bakal berhenti sendiri. Nyatanya sampai sekarang malah makin menjadi yang mulia. Baik, kuasa hukum penggugat silakan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, sepengetahuan Anda, bagaimana hubungan tergugat dengan keluarganya selama ini? Sepengetahuan saya, dia dulu masih peduli sama keluarganya, Bu. Cuman, akhir-akhir ini mereka sering banget ribut sampai jadi gosip kampung kami, Bu. Mungkin kebiasaannya main judi, jadi jarang pulang, itu penyebabnya, Bu. Apakah saudara mengetahui berapa banyak uang yang dihabiskan oleh tergugat untuk bermain judi online selama setahun terakhir ini? Wah, kalau di total sih sepertinya habis puluhan juta, Bu. Soalnya dia sering kalah pada main judi tersebut, Bu.
Kadang sehari bisa habis ratusan ribu sampai jutaan, Bu. Baik. Apakah tergugat pernah menjanjikan untuk berhenti judi, tetapi tetap mengulanginya? Pernah banget, Bu. Dia sering bilang mau berhenti, tapi ujung-ujungnya main lagi. Kayaknya dia nggak bisa lepas dari judi sih, Bu. Dari kami cukup, Yang Mulia. Baik, kuasa hukum tergugat silakan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Menurut pengetahuan Anda, apakah kebiasaan bermain judi online ini hanya dilakukan tergugat untuk mengisi waktu luang atau untuk mencari hiburan? Iya, Pak, saya kira itu hanya hiburan saja, Pak. Dia bilang sih cuma buat isi waktu senggang, nggak ada niat untuk jadi kebiasaan yang serius banget. Kadang kalau lagi bosen atau nggak ada kegiatan, dia main judi online, Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia, dari kami cukup. Baik, saksi pertama silakan mengambil identitas Baik, Yang Mulia. dan kembali ke tempatnya. Baik, baik. Baik, penggugat silakan hadirkan saksi yang kedua. Baik, Yang Mulia. Petugas, mohon hadirkan saudari Elizabeth Boru Simanjuntak ke dalam ruang persidangan. Siap. Kepada saudara saksi dipersilakan pemberian identitas. Nama Elizabeth Boru Simanjuntak, umur 28 tahun, tempat tanggal lahir Bandar Lampung, 17 Januari 1995, pekerjaan ibu rumah tangga, benar? Benar, Yang Mulia. Saudara saksi, apa Anda tahu mengapa Anda dipanggil ke sini? Tahu Yang Mulia, saya dihadirkan di sini untuk memberikan kesaksian. Apakah Anda mengenal saudara penggugat dan tergugat? Saya mengenal saudara Vina dan saudara Feli karena dia merupakan tetangga dekat saya Yang Mulia. Apakah Anda sering mendengar keributan antara penggugat dan tergugat di rumah mereka? Jika iya, sudah berapa lama Anda mendengar hal tersebut? Sering banget Yang Mulia, sebenarnya sudah cukup lama, sekitar beberapa tahun terakhir ini Yang Mulia. Saya dengan mereka sering bertengkar, terutama pada malam hari Yang Mulia. Dalam keributan yang sering Anda dengar, apakah penggugat dan tergugat pernah saling menuduh atau berbicara tentang masalah tertentu seperti masalah finansial atau rumah tangga mereka? Ya Yang Mulia, saya mendengar mereka itu saling tuduh soal uang dan soal tanggung jawab Yang Mulia. Penggugat ini sering marah karena merasa harus menanggung biaya rumah tangganya sendiri. Sementara tergugat ini sama sekali nggak peduli sama keadaan mereka Yang Mulia. Apakah Anda melihat penggugat meninggalkan rumah? Jika iya, apakah Anda tahu mengapa alasan penggugat pergi dan bagaimana reaksi tergugat saat itu? Pada saat itu saya melihat penggugat pergi dari rumah ketika keributan terakhir Yang Mulia, saya melihatnya. Apakah masih ada hal lain yang Anda ketahui? Gak ada Yang Mulia, cukup Yang Mulia. Baik, penasihat hukum penggugat silakan ajukan pertanyaan. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Saudara saksi, apakah penggugat ini pernah menceritakan tentang perasaannya terkait keributan yang pernah terjadi? Oh iya tentu Pak, penggugat ini sering banget curhat sama saya. Dia tuh bilang kalau nggak tahan dengan sikap suaminya yang nggak peduli sama keluarganya. Dia tuh merasa selalu sendirian selama mengurus rumah tangga mereka. Sementara itu suaminya ini selalu sibuk dengan judi pulang malam. Saya kadang kasihan Pak melihat istrinya seperti itu, tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Menurut sepemikiran dan sepemahaman saudari, apakah penggugat ini merasa stres atau tertekan karena keributan yang sering terjadi? Kelihatan sekali Pak stresnya Pak, saya sampai khawatir keadaan mental dia Pak. Baik saksi, dari kami cukup Yang Mulia. Silakan kuasa hukum tergugat, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, saya di sini hanya ingin memastikan kepada saudari, apakah saudari saksi ini sering melihat mereka ini ribut dan apakah pernah saudari melarainya ketika terjadi keributan? Saya melihat kalau mereka ribut Pak, tapi saya nggak berani untuk melerai karena menurut saya itu tuh bukan ranah saya, itu ranah privasi keluarga mereka. Jadi saya cuma lihat aja. Baik, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia, dari kami cukup. Baik, silakan saksi kedua untuk mengambil identitas. Silakan kembali. Silakan untuk penggugat menghadirkan saksi yang ketiga.
Baik Yang Mulia. Petugas mohon hadirkan Saudari Azra ke dalam ruang persidangan. Siap. Baik, silakan menyerahkan identitas saudara saksi. Baik, dengan Saudari Nabilah Azra, umur 28 tahun, tempat tanggal lahir di Bandar Lampung, 7 September 1996. Benar? Benar Yang Mulia. Saudari saksi, apakah Anda tahu kenapa Anda dipanggil ke sini? Tahu Yang Mulia, saya dipanggil ke sini untuk memberikan kesaksian. Baik. Saudara saksi, apakah Anda kenal dengan saudara penggugat? Kenal Yang Mulia, kebetulan saya teman dekat dari Vina dan kami bekerja di kantor yang sama. Baik, saudari saksi, bisa saudari jelaskan mengenai hal yang sering disampaikan oleh penggugat terkait tergugat? Jadi gini Yang Mulia, Vina ini sering cerita ke saya tentang perilaku-perilaku tergugat seperti melakukan judi online dan sudah lama tidak memberikan nafkah pada Vina. Saudara saksi, apakah saudari mengetahui secara pasti mengenai kebiasaan berjudi tergugat? Jika iya, bagaimana saudari mengetahui hal tersebut? Untuk itu saya kurang tahu secara detailnya Yang Mulia. Namun Vina ini cerita kalau tergugat ini berjudi memakai uang untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Baik, saudari saksi, apakah saudari tahu mengenai dampak dari kebiasaan berjudi tersebut terhadap keluarga penggugat? Tahu Yang Mulia, Vina sering merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, terutama untuk memenuhi kebutuhan anak mereka ini. Apakah masih ada hal lain yang Anda ketahui? Cukup Yang Mulia. Baik, kuasa hukum penggugat silakan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, apakah penggugat pernah berbicara kepada Anda tentang bagaimana cara penggugat memenuhi kebutuhan finansial keluarga setelah tergugat tidak memberikan nafkah? Pernah Bu, jadi Vina ini bilang kalau dia ini bekerja di kantor yang sama dengan saya itu secara terpaksa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, terutama kebutuhan anak mereka. Baik. Saudari saksi, apakah saudari mengetahui alasan penggugat akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah? Tahu Bu, jadi Vina bilang ke saya kalau misalnya dia tuh benar-benar udah nggak tahan, udah merasa capek dengan perilaku tergugat. Jadi tergugat ini sudah benar-benar tidak berusaha untuk berubah dan selalu menimbulkan perselisihan gitu. Jadi ketika ada perselisihan besar di antara mereka berdua, akhirnya Vina ini memutuskan untuk meninggalkan rumah. Baik, terima kasih saudari saksi. Dari kami cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Baik, untuk kuasa hukum tergugat silakan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudari mengetahui secara pasti situasi rumah tangga penggugat dan tergugat dari sumber lain atau semua yang saudari ketahui hanya berasal dari cerita penggugat? Untuk sebagian informasi yang saya ketahui itu berasal dari keluarga penggugat karena kebetulan saya lumayan dekat dengan beberapa keluarga penggugat. Namun memang untuk hampir keseluruhan informasi ini saya dengar dari cerita penggugat. Baik, terima kasih saudara saksi. Dari kami cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Silakan saksi untuk mengambil kartu identitasnya. Baik, pemeriksaan saksi dari penggugat telah selesai. Agenda sidang selanjutnya pemeriksaan saksi tergugat. Apakah tergugat akan menghadirkan saksi atau ahli? Tidak ada Yang Mulia. Baik, pemeriksaan saksi telah selesai.
Kemudian agenda sidang selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan para pihak. Di sini majelis menawarkan untuk mengefisienkan waktu persidangan. Agenda sidang penyerahan kesimpulan disatukan pada anggota sidang yang sama. Bagaimana para pihak? Apakah keberatan? Tidak. Tidak yang mulia. Tidak, Yang Mulia. Sidang ditunda dan dilanjutkan pada Kamis 5 Desember 2024 dengan agenda penyerahan kesimpulan para pihak. Sidang ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 2265-PDTG-2024-PADPK pada hari ini Kamis 5 Desember 2024 dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah penyerahan kesimpulan para pihak. Para pihak telah siap dengan kesimpulannya ya? Siap ya. Siap yang mulia. Silakan maju ke depan untuk menyerahkan kesimpulannya. Silakan duduk kembali. Baik, kesimpulan para pihak telah majelis terima. Agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan akhir. Di sini majelis hakim membutuhkan waktu 7 hari untuk bermusyawarah dan menyusun putusan akhir. Oleh karenanya, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada Kamis 19 Desember 2024 dengan agenda pembacaan putusan akhir. Oleh majelis hakim, sidang ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 2265 dari PDTG-2024 dari PADPK pada hari ini Kamis 19 Desember 2024 dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini pembacaan putusan akhir. Para pihak harap diperhatikan agar dapat menentukan sikap terhadap putusan akhir yang majelis bacakan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Putusan nomor 2265 dari PDTG-2024 dari PADPK demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara agama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut. Identitas penggugat dan tergugat dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Setelah mempelajari dengan cermat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Dalam pokok perkaranya, menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceratkan dari tergugat dengan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcokan dan pertengkaran karena tergugat sering berjudi. Menimbang bahwa yang menjadi persoalan terkait dengan gugatan perceraian tersebut bukanlah semata-mata terletak pada persoalan siapa yang salah, karena dalam hal rumah tangga mengenai hal itu sangat sulit dibuktikan, melainkan apakah gugatan tersebut beralasan hukum atau tidak, dan apakah rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak. Menimbang bahwa bukti penggugat adalah fotokopi buku kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Menimbang bahwa karena perkara ini merupakan perkara perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Junto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Junto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang terdekat para pihak, yaitu saksi 1 dan 2 dari penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Vidya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 dan atau keluarga sakinah mawaddah dan warahmah, Vidya Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat. Sehingga terlepas dari keinginan tergugat,
untuk tetap hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan penggugat. Akan tetapi berdasarkan kenyataan di atas, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga. Maka, telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam. Menimbang bahwa oleh karena pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan juga kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini, maka mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat, 2. Menjatuhkan talak 1 bait sudara tergugat Ferly Zaini Permana terhadap penggugat Vina Damayanti, 3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Depok, Kecamatan Depok. 4. Mengabulkan permohonan penggugat terkait hak asuh anak yang jatuh kepada penggugat sebagai ibu kandung dari Muhammad Iqbal Pratama bin Ferly Zaini Permana. Yang kelima, membebankan biaya perkara kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp491.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada persidangan hari Selasa tanggal 19 Desember 2024 oleh saya Reza Kurniawan SHMH sebagai Hakim Ketua, Novi Trisna SHMH dan Joyce Anastasia Maulai SHMH masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2024 serta dibantu oleh Ren Kalosan Yori Karina SHMH sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama Depok dan dihadiri oleh penggugat dan tergugat pada Pengadilan Agama Depok yang didampingi para penasihat hukum. Depok 19 Desember 2024 ditanda tangan. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Selasa 19 Desember 2024 pukul 11 WIB oleh kami selaku Majelis Hakim dan panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum para pihak dan ditandatangani oleh Majelis Hakim. Dengan dibacakannya putusan akhir oleh Majelis Hakim, maka sidang dengan nomor register perkara 2265-PTG-2024-PA-DPK antara Vina Damayanti binti Senario sebagai penggugat melawan Ferly Zaini Permana bin Nawi sebagai tergugat. Dengan ini sidang selesai dan ditutup. Baik, para pihak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan yang majelis bacakan. Pada para pihak apakah akan mengajukan upaya hukum? Dari kami cukup yang mulia. Pihak tergugat gimana? Setelah kami berdiskusi, kami tidak akan melakukan upaya hukum apapun yang mulia. Baik, dikarenakan kuasa hukum tergugat tidak mengajukan upaya hukum, untuk itu silakan mengambil salinan putusan di bagian kepaniteraan dan majelis ingatkan bahwa jangka waktu untuk melakukan upaya hukum adalah 14 hari setelah putusan ini dibacakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Mohon pada seluruh hadirin untuk pergi. Demikian sidang hari ini dengan nomor register perkara 2265-PDTG-2024-PA-DPK telah selesai dilaksanakan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.